Refleksi Paskah Jumat Agung 18 April 2025 Paskah dan Gerakan Hak Politik Papua Barat Merdeka. Apakah ada ruang untuk bersuara Papua Barat Merdeka dalam momentum perayaan Paskah kematian dan kebangkitan Yesus di mimbar-mimbar gereja? Oleh Gembala Dr. A.G. Sokrates Yoman. Maaf, saya tidak campur aduk gereja dan politik. Saya sampaikan tugas gereja dan suara profetis kenabian yang holistik atau utuh. Lihatlah dan dukunglah umat Tuhan dengan utuh sebagai gambar Allah, yaitu yang NKRI dan Papua Barat Merdeka. Mereka sama-sama umat Tuhan yang punya pergumulan dan ideologi yang berbeda yang datang sama-sama kepada Tuhan di gereja-gereja. Dari mimbar gereja lihat mereka dan doakan NKRI dan Papua Barat Merdeka. Begitu saja kok takut. Para pemimpin gereja, pendeta, dan gembala berbicara tentang penderitaan Kristus dengan teori di mimbar-mimbar setiap tahun tanpa memikul penderitaan umat Tuhan, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat. Artinya, gereja tidak atau belum banyak berbicara tentang penderitaan, kegelisahan, kesusahan, dan tangisan umat Tuhan di atas tanah ini. Para pemimpin gereja, pendeta, dan gembala selalu menghibur diri dengan tumpukan ayat-ayat firman Allah atau Alkitab di mimbar-mimbar gereja, bahkan hafal ayat-ayat dengan baik-baik dan dengan lancar dibicarakan. Firman Tuhan dan ayat-ayat itu tidak pernah mendarat di tanah yang subur dan itu seperti berbicara di ruang-ruang kosong. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kasih, kebenaran, keadilan, kejujuran, keselamatan, dan kedamaian selalu dikhotbahkan berulang-ulang dengan lagu-lagu yang merdu dan doa-doa yang hebat dari tahun ke tahun, tapi itu disampaikan dalam ruang kosong tanpa menjawab dinamika dunia realitas, terutama dalam konteks kehidupan penduduk orang asli Papua, POAP. Dalam gereja, para pemimpin gereja, pendeta dan gembala adalah manusia-manusia yang ikut melestarikan dan memelihara penderitaan rakyat dan bangsa Papua Barat dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang membuat para penjahat rasa nyaman dan terus melakukan kejahatan. Dalam konteks Papua Barat, pemimpin gereja, pendeta, gembala mempunyai keyakinan teologi gereja dan teologi negara dan benar-benar belum paham teologi profetis. Untuk membebaskan umat Tuhan dari penderitaan panjang ini, gereja-gereja di Papua harus membangun teologi profetis berdasarkan firman Tuhan. Umat Tuhan di Papua Barat tidak bisa digembalakan terus-menerus dengan teologi gereja dan teologi negara yang menindas bangsa Papua Barat. Umat Tuhan di tanah Papua Barat, dari Sorong Merauke, pikul salib penderitaan, bersama Tuhan Yesus Kristus, sejak 19 Desember 1961 sampai saat ini, tahun 2025. Penderitaan itu dibuat oleh penguasa Indonesia yang berkarakter iblis. Kuasa iblis, kuasa dosa, dan rantai-rantai setan, atau iblis yang membelenggu, membebani, dan menindas umat Tuhan, seperti peristiwa Trikora, 19 Desember 1961, Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, Hari Awal Malapetaka 1 Mei 1963, Manipulasi dan Konspirasi Jahat. Pepera 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 yang dimengkan ABRI dengan moncong senjata, pelanggaran HAM berat, label dan stigma sosial dan politik seperti separatis, makar, OPM, KKB, monyet, dan teroris. Harus diperbaiki dan dilawan dengan tegas, tegak luhur, tanpa kompromi berdasarkan kuasa otoritas Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Rakyat dan bangsa Papua Barat yang disebut gereja atau umat Tuhan tidak membutuhkan khotbah panjang lebar dengan tumpukan ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan. Umat Tuhan, rakyat dan bangsa Papua Barat membutuhkan perbuatan yang nyata bukan kata-kata. Umat Tuhan membutuhkan suara kenabian untuk menyatakan kebenaran untuk memperbaiki proses politik dan sejarah pengintegrasian yang salah dengan terang Injil adalah kekuatan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakukan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Gereja mempunyai otoritas ilahi, kuasa ilahi, dan berkat ilahi yang menjadi dasar dan pedoman yang dipegang oleh para pendeta dan gembala. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Lukas 4:18-19. Berdasarkan kuasa dan mandat Roh Tuhan, para gembala menentang dan melawan pemerintah yang berwatak pencuri dan perampok dan pembunuh. Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10:10. Para pemimpin gereja, pendeta, dan gembala yang benar berdiri dan rela berkorban dan mati untuk rakyat yang dianiaya, selalu melangkah dan melayani tanpa lelah dengan kasih yang tulus, murni, dan kerendahan hati. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.